Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur untuk menentukan tebal dari base plate dan angkur baca kolom besi UNP dengan bantuan MS Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan tegangan izin dari profil kolom, base plate serta angkur. Ya, kemudian kita menentukan ukuran dan jumlah angkur. Kemudian kita menentukan tebal base plate-nya. Kemudian kita menentukan juga tebal untuk base betonnya ya, untuk base betonnya. Kemudian kita cek terhadap semua itu, kita cek terhadap kekuatan base beton ya, terhadap kekuatan base betonnya. Kemudian kita cek terhadap kekuatan angkurnya. Kemudian kita cek terhadap kekuatan base plate serta kita cek terhadap kekuatan las-lasan, sehingga profil ini bisa digunakan untuk pembangunan ya, atau untuk kita bisa menentukannya. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, di sini saya sudah punya file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Di sini kita akan menghitung analisa untuk menentukan ya tebal dari base plate dan ukuran angkur, skala panjangnya angkur, dan ukuran dari base betonnya ya, ukuran base betonnya, tegangan izinnya berapa gitu, seperti itu. Oke, saya langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, di sini ada gambar ya, di sebelah kiri ini adalah sudah ada inisialnya XO, B, Y2, Y1, JB, X1, X2, YO, H ya. Di sini sudah ada keterangannya, jadi kita tinggal mengisi aja. Jangan lupa di sini yang kita isi hanya yang berwarna merah ya. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi. Oke, baik. Saya langsung jelaskan. B ya, ini adalah B, ukuran B ini adalah lebar dari profil yang kita gunakan. Kemudian H adalah lebar dari profil yang kita gunakan. XO adalah titik berat dari profil. Kemudian YO adalah titik berat dari profil arah Y ya. Jadi XO arah X dan YO arah Y. Oke, X1 adalah jarak dari titik berat ke profil angkur ya. Kemudian X2 ini adalah jarak titik berat dari titik berat ke angkur. Oke, di sini apabila ingin melihat rumusnya, kita apabila saya klik seperti ini, rumusnya dia ada di atas. Dari mana dia nilainya itu bisa kita lihat ya. Oke, kemudian saya lanjut. Ini adalah Y1 dan Y2. Y1 adalah jarak dari angkur ke titik berat ya, titik berat dari profil. Kemudian Y2 juga jarak dari angkur ke titik berat profil. Kemudian JB adalah jarak luar dari ya plat sampai ke as dari angkur. Oke, kemudian jarak angkur arah X, ini jarak angkur arah X ini ya. Kemudian jarak angkur arah Y ini ya. Ini akan secara otomatis berubah sesuai dengan angka-angka yang kita masukkan. Oke, saya lanjut. Oke, kemudian kita masukkan kode ya. Ini kode kolom. Kode kolom ya, misalnya kita dari perhitungan dapat kolom UNP berapa. Misalnya kita dapat UMP 100 200 maaf, atau 300 ya. Kita lihat di profil ini kira-kira UNP-nya, misalnya kita dapatnya dari analisa ya 300 100 ya, misalnya seperti itu ya UNP-nya
ya seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan nilai ini saja nih, nilai yang di sini ya, nilai yang di sini nomor 39 ya. Misalnya kita dari analisa kita dapat itu, kita masukkan 9 ya, secara otomatis semua berganti ya. Di sini namanya, profilnya WNP, kemudian ini ukurannya, kemudian ini adalah clearing dari profil kolom ini ya. Fungsinya ini, clearing ini adalah untuk analisa dia las-lasannya. Oke, satuannya mili. Nah, ini adalah inisialnya TF. Kemudian kita masukkan tegangan izin angkur. Misalnya kita angkur pakai yang tegangan izinnya 1600 ya. Itu bisa kita lihat di SNI atau kita lihat di produk angkur yang kita mau gunakan. Dia tipenya berapa, tegangan izinnya berapa kita masukkan. Kemudian tegangan izin baja juga kita masukkan, yaitu tegangan izin baja dari profil kolomnya dan profil base plate-nya. Misalnya kita pakai yang 1600 ya. Untuk tegangan izinnya bisa lihat juga di SNI atau produk dari baja yang kita gunakan. Kemudian mutu beton. Mutu beton ini mutu beton berapa? Jadi base betonnya itu butuhnya berapa? Misalnya kita pakai yang 250 ya, K250 ya. Ya ini secara otomatis ya kita ganti saja ini K250. Ini adalah konversinya ya ke MPa ya. Ini konversinya apabila ada kesalahan dalam konversinya, ini bisa diganti saja ya. Oke, ini bisa diganti saja untuk konversinya. Oke, kemudian B, beban yang diterima oleh base plate dan base plate dan angkur ini kita masukkan. Misalnya bebannya 6 ton ya, atau 6000 kg. Oke, kemudian kita masukkan ukuran angkur yang mau kita gunakan. Kita coba dulu pakai angkur 8 dan jumlahnya 4 ya. Ini jumlahnya 4, misalnya seperti itu. Untuk jarak vertikal ini ya. Ini jarak vertikal 2 ya. Misalnya jarak vertikalnya 2. Ya, secara otomatis jarak horizontalnya 2 ya. Oke. Kalau misalnya kita masukkan ini 3, berarti ini 1, ini salah ya, karena nggak bisa 1, harus 2 ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kita masukkan. Jadi ini bisa kita atur jumlahnya. Oke, kemudian panjang angkur, ini adalah panjang angkur, dari analisa sudah ada rumusnya ya. Kemudian base tebal dari base plate, kita gunakan base plate-nya ini berapa tebalnya. Kita coba masukkan dulu angka-angkanya ya, seperti ini ya. Jangan lupa yang kita masukkan hanya berwarna merah ya. Selain berwarna merah tidak perlu diisi, kecuali yang berwarna biru ini kita boleh isi atau tidak ya, karena ini sudah ada rumusnya ya. Kalau ini salah ya nanti bisa diisi ya. Kira-kira untuk mutu beton 250 berapa MPa dia ya, konversinya. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat kesimpulannya. Di sini kita sudah ada kesimpulannya, ukuran angkur, jumlah angkur, panjang angkur, tebal baseline. Jangan lupa untuk melihat rumusnya itu ada di atas ini ya. Setiap saya klik dia rumusnya ada di atas. Oke, kemudian dicek kekuatan betonnya aman, cek kekuatan base plate-nya perlu tambah angkur atau tebal plat. Kemudian cek kekuatan angkurnya aman, cek campuran lasnya aman. Oke, misalnya terjadi seperti ini ya, kita tinggal ganti saja ini. Misalnya kita pakai 6, masih aman tidak? Belum. Kita ganti 8 ya. Belum. Kita ganti 10. Belum. Kita pakai 12. Nah, ini sudah, kita bisa pakai plat 12. Tapi apabila kita pengen buat plat itu tidak terlalu besar, kita bisa ganti yang lain. Misalnya kita tetap mau pakai yang 6 ya. Kemudian ini kita ganti saja angkurnya, misalnya diameter 10 ya. Oke, kemudian atau diameter 13 ya. Masih belum juga, ini juga bisa kita tambahkan menjadi 6 misalnya ya. Nah, seperti itu. Ini kita ganti jadi 10 boleh. Nah, ini jadi dia pakai 13, jumlahnya 6. Oke, setelah ini ya kita lihat lagi di sini. Ini jarak vertikalnya berapa, jarak horizontalnya berapa. Jadi kita mau tentukan ini ya. Di sini sudah aman semua ya, dan tinggal kita tentukan penempatannya. Jadi penempatannya misalnya ini vertikal ya. Vertikalnya kita pakai 2, terus horizontal pakai 3. Berarti di sini ada satu lagi nanti ya. Jaraknya secara otomatis berganti nih nanti. Ya, jarak antar angkur ya, ini secara otomatis berganti. Nah, apabila kita mau ganti ini tetap 2, ini jadi 3, ini kita ganti saja ini 3. Oke, kalau ini 4 ya, berarti ini salah karena cuma ada 1 di sini ya. Oke, kita ganti 3 ya, karena kita mau dia adanya di sini. Jadi 1 2 3 atau 6. Oke, kalau kita mau pakai 8 juga bisa, jadi kita tinggal tambahkan saja ya, sesuai ukuran yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi kita hanya isi seperti ini. Nanti kita sudah mengetahui berapa ukuran angkur yang kita butuhkan dan berapa jumlahnya
tegangan izinnya, serta plat berapa mili plat base plate yang kita gunakan, yang harus kita gunakan. Oke, jadi kita hanya seperti ini saja untuk mengisi dari analisa base plate dan angkur kolom besi UNP. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk analisa strukturnya ya. Di sini analisa strukturnya, dari mana dapat nilai-nilai itu. Di sini kita saya jabarkan juga untuk analisa strukturnya. Jadi sama seperti yang tadi, apabila saya klik seperti ini ya, ini adalah koefisien. Apabila dia tidak ada rumusnya, itu berarti dia adalah koefisien ya, atau memang sudah rumus bakunya dari analisa SNI dan buku-buku struktur ya. Oke, saya lanjut. Ini analisa strukturnya. Ini adalah cek kekuatan betonnya, tegangan izin ya, tegangan izin dari beton ya. Ini rumusnya, ini nilainya. Jadi tegangan izinnya ini ya, untuk cek kekuatan betonnya. Ini tegangan izinnya. Kemudian tegangan yang terjadi, ini bukan tegangan izin tapi tegangan yang terjadi. Oke, tegangan yang terjadi. Tegangan terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, nah ini hasilnya ya. Kemudian kita cek ya, ini jadi tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Oke, kita lanjut ke kekuatan base plate ya. Kekuatan kita itu kekuatan base plate, tegangan yang terjadi ya. Ini tegangan yang terjadi ya. Oke, ini tegangan yang terjadi. Sorry, saya ganti. Ini tegangan yang terjadi ya. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita cek ini tegangan izin dari base plate nya ya, tegangan izin base plate ininya ya. Nah, ini kemudian ini adalah tegangan yang terjadi. Jadi tegangan izin dari profil base plate nya lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Kemudian setelah itu kita cek kekuatan angkurnya. Kita cek kekuatan angkurnya ya. Ini rumusnya, momennya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian torsinya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terjadi ya, ini rumusnya, ini nilainya. Nah, ini adalah hasilnya ya, tegangan yang terjadi. Oke, ini tegangan yang terjadi. Kemudian kita cek, ini adalah tegangan dari angkur ya, tegangan izin angkur, apakah lebih besar atau kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan izin angkurnya lebih besar dari tegangan tegangan yang terjadi. Jadi di sini aman. Apabila ini lebih kecil, pasti ini tidak aman. Contoh saya kasih 60 misalnya gitu ya. Oke, ini jangan diganti ya, karena ini sudah ada rumusnya, secara otomatis dia ngelink ke semua rumus yang sudah ada. Jadi kita hanya ganti yang berwarna merah saja. Oke, kemudian kita setelah kita cek kekuatan angkurnya, kita cek lagi sambungan lasnya ya. Ini tegangan yang terjadi akibat las. P, ini rumusnya, ini nilainya ya, ini nilainya, ini hasilnya. Ya, kita cek ya, tegangan izinnya berapa, tegangan izin las. Biasanya tegangan izin las itu sama dengan tegangan izin dari profil yang kita gunakan. Kita menggunakannya seperti itu, atau lebih besar boleh, tapi lebih baik kita yang sama ya. Oke, jadi ini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin untuk las itu tersebut. Maka di sini sambungan juga aman ya, sambungan lasnya pun aman. Oke, baik. Sampai sini untuk analisa pembahasan kita hari ini, analisa base plate dan angkur kolom besi UNP. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.